Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mohon maaf saya baru bisa rekaman video ya terkait dengan RPP mata kuliah manajemen keperawatan. Sebenarnya pengen Zoom ya, tetapi agendanya sedang padat banget sehingga ini saya jelaskan melalui video pembelajaran. Oke, untuk manajemen keperawatan nanti diampu oleh saya sendiri. Sebelum ke sana, saya jelaskan terkait dengan visi misi prodi kita dulu ya. Jadi, visi dari prodi kita adalah menjadi program studi yang terkemuka di tingkat nasional sebagai pusat pengembangan iptek keperawatan serta menghasilkan lulusan yang mandiri dan berbudaya pada tahun 2032. Oke, untuk mata kuliah manajemen keperawatan ini ada 4 SKS, silahkan diniatkan dalam hati, nggak akan ikut SP ya. Karena kalau SP berarti berapa tuh biayanya? 90 kali 4 ya, lumayan banyak, 360.000 ya. Jadi diniatkan tidak akan ikut SP untuk mata kuliah ini. Terus kita langsung saja ke komponen evaluasi ya. Jadi jenengan nanti apa saja yang dinilai, yang pertama adalah dari UTS, UAS tugas itu masing-masing 25%, terus kuis 15%, kehadiran 5%, dan keaktifan forum 5%. Ini yang berbeda dengan mata kuliah yang lain mungkin ya. Jadi nanti sebelum UTS UAS, saya akan merekap kehadiran jenengan dari Skalsa sama saat Zoom ya. Lah, itu kalau kehadirannya kurang dari 50%, itu tidak boleh ikut UTS. Ya, kalau kehadirannya 50 sampai 75%, berarti ikut UTS dengan penugasan ya, harus ada mengerjakan tugas. Lah, kalau kehadirannya di atas 75%, ibaratnya menjalankan UTS UAS bebas tugas ya, artinya boleh langsung mengerjakan. Tapi kalau enggak, ya harus sesuai aturan main tadi. Perlu diingat ya, kehadirannya kurang dari 50% tidak boleh mengerjakan UTS. Nanti setelah UTS saya juga akan rekap lagi kehadiran. Jadi di pertemuan sisanya ya, UTS kan pertemuan ke-8, sisanya berarti 9 sampai ke 15 itu saya akan cek kehadiran sebagai syarat untuk UAS. Sama aturan mainnya, kalau kurang dari 50% ya otomatis tidak boleh ikut UAS. Bisa dipahami ya teman-teman, walaupun di sini nilai kehadiran sendiri cuma 5%, tapi itu jadi syarat untuk UTS dan UAS. Terus untuk metode pembelajaran, ini jenengan hanya menyimak video pembelajaran di Skalsa, mengerjakan kuis, sama mengisi daftar hadir. Lah, Zoom dengan saya itu hanya 3 kali ya. 2 kali sebelum UTS dan 1 kali setelah UTS atau sebelum UAS. Kita lihat ya kapan saja Zoom-nya. Nah, pada saat Zoom itu juga jenengan nanti akan presentasi ya, presentasi kelompok. Di pertemuan ke-6, 13 Oktober, ini rencana kita Zoom ya. Maaf, pertemuan ke-4. Sebelum ke-6, ke-4 dulu kita Zoom terkait dengan tugas perhitungan tenaga. Nanti kita lihat di rancangan tugas ya, kayak harus ngapain gitu ya. Ini di pertemuan 4, terus selanjutnya di pertemuan 6, ini juga Zoom lagi dengan saya, presentasi tugas lagi. Terus selanjutnya di tanggal 24 sampai 28 Oktober, jalan UTS. Nanti di pertemuan 12, ini kita Zoom lagi. Ya, jadi ada 3 kali Zoom. Begitu juga dengan mata kuliah yang lain ya, ada manajemen stres, ada keperawatan keluarga dengan Bu Ulfa maupun paliatif care dengan Pak Danang ya. Terus UAS 19 sampai 23 Desember. Terus kita lihat untuk rancangan tugas ya di pertemuan ke-4 sama 12. Di pertemuan ke-4 itu satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Bukan kita siswanya setitik, mau selikur, masa dibagi 6, ya nggak apa-apa ya. Kalau sedikit malah jadi kerja semua ya. Jadi kurang lebih siswanya, anggotanya ada yang 3, ada yang 4. Terus di pertemuan yang ke-12 ini yang perlu direvisi ya. Ini kemarin saya nggak teliti. Jenengan kan 21 mahasiswa ya. Jadi silakan dicatat
Yang kasus pertama ini adalah mahasiswa dengan presensi 1-3. Kasus yang kedua ini adalah 4-6. Kasus ketiga selanjutnya adalah, maaf, 4-7 ya yang kedua. Ini 1-3, 4-7, 8-10. Terus selanjutnya adalah 11-13, 13-17, dan 18-21 ya. Bukan kelompok, kalau ini tugas individu ya. Jadi nanti siap ditunjuk ya, karena tugas individu. Tapi kasusnya sama tadi, misalnya antara presensi 1-3 tuh kasusnya sama, tapi pengerjaannya individu. Jadi nomor presensi yang di sini salah ya. Ini tadi sudah direvisi. Terus selanjutnya adalah dan masing-masing tugas ini sudah ada aturan mainnya ya. Jadi pertemuan keempat tugas harus sudah diupload maksimal 28 September. Pertemuan ke-12 tugas harus sudah diupload tanggal 30 November gitu ya. Jadi ada aturan main kapan harus mengupload. Bu, kalau tugas kelompok gimana? Apakah semua mengupload? Ya enggak, salah satu ya. Tapi kalau tugas individu otomatis semuanya harus mengupload ke Skalsa. Terus selanjutnya adalah ke pertemuan ke-6 ya. Satu kelas jenengan 21 siswa dibagi menjadi 6 kelompok ya. Masing-masing menjelaskan terkait dengan tema-tema di metode penugasan di MPKP. Dan ini maksimal diupload adalah 12 Oktober ya. Kalau tadi kan September sama November ya. Oke. Ya, ini untuk bentuk soal UTS dan UAS. Mungkin ini dari saya. Nanti jika ada apa sih ya pertanyaan boleh dijapri. Berarti kita nanti ketemu saat Zoom saat di pertemuan ke-4, 6, dan 12. Sisanya selain itu adalah jenengan belajar sendiri melalui modul yang sudah saya upload dan melalui video pembelajaran yang juga sudah diupload. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan mengerjakan kuis ya. Untuk daftar hadir, ini nggak harus diklik tiap hari ya, teman-teman. Jadi satu kali aja gitu. Terus lihat tanggal-tanggalnya ya. Kayak kuis itu nggak saya buka hanya apa 5 hari saja dan jamnya pun nggak seenaknya sendiri ya, ya di jam kuliah 14.40 sampai 17.30 seperti itu. Karena memang komitmen kita dulu di awal ya memang jenengan posisi bekerja, terus dianggap sudah dapat izin belajar sehingga di setelah shift pagi ya harapannya apa sih bisa konsentrasi untuk mempelajari video pembelajaran dan mengerjakan kuis ya. Walaupun saya kan masih shift ya. Bagaimana dulu pada saat wawancara gimana katanya berkomitmen begitu. Begitu ya teman-teman dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.